Pernah dengar istilah big data? Di zaman yang penuh dengan kemajuan teknologi ini kayaknya udah nggak asing lagi dengan istilah-istilah kayak big data analisis, AI, IoT, yang gitu loh, hal-hal yang udah sering kita dengar lah ya di telinga kita. Di zaman ini berbagai kemajuan teknologi itu menemani segala aktivitas kita, yang tentunya digunakan untuk mempermudah segala aktivitas kita yang seharusnya sih mempermudah. Em, Salah satu sektor yang paling merasakan dampak dari kemajuan teknologi ini menurut saya adalah di sektor bisnis dengan penerapan big data analisis. Mungkin sebelum kita membahas lebih jauh, kita akan bahas dulu kali ya bareng-bareng apa itu big data analisis. Jadi, big data analisis itu adalah sebuah kegiatan untuk menghimpun data dalam jumlah besar dari berbagai sumber untuk nantinya dianalisis untuk memberikan insight kepada manajemen untuk menghasilkan sebuah keputusan yang baik sehingga memperpanjang usia dari bisnis tersebut. Big data analisis ini bisa digunakan untuk meningkatkan produktivitas dari bisnis, meningkatkan efisiensi, dan masih banyak kegunaan lainnya, terutama untuk pengambilan keputusan yang tepat. Oleh karena itu, banyak bisnis yang mulai beralih untuk menggunakan big data analisis ini. Nah, setelah kita sama-sama paham tentang big data ini, lalu apa sih pengaruhnya terhadap suatu bisnis dan kenapa big data itu penting banget bagi suatu bisnis? Jadi salah satu metode yang menerapkan big data analisis ini adalah marketing attribution atau strategi di mana terdapat pemberian nilai terhadap marketing communication dan nilai-nilai itu akan dialokasikan kepada beberapa touch point. Touch point di sini sedang menggambarkan interaksi yang terjadi antara brand dengan konsumen melalui channel-channel marketing, seperti misalnya melalui iklan baik secara online maupun offline, melalui website brand tersebut ataupun website afiliasi, lalu juga service yang diberikan kepada konsumen baik secara langsung ataupun secara tidak langsung. Nantinya nilai yang diakumulasikan dari touch point ini akan mempengaruhi minat membeli konsumen terhadap brand tersebut. Walaupun marketing attribution seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya memiliki pengaruh signifikan di dalam sebuah bisnis, menurut Volcek dan juga Bu Halis pada jurnal yang berjudul Bridging Marketing Theory and Big Data Analysis, The Taxonomy of Marketing Attribution yang terbit pada tahun 2021, mereka ini menyatakan bahwa metode atribusi marketing itu belum bisa menggambarkan secara sistematis interaksi yang terjadi antara konsumen dengan marketing mix yang terjadi di sepanjang purchasing funnel. Sehingga mereka dalam jurnal tersebut mengusulkan sebuah kombinasi big data dengan teknik analisis yang memperhitungkan perilaku konsumen sesuai dengan marketing attribution yang telah dialokasikan melalui touch point yang diberi nama dengan Second Order Taxonomy of Marketing Attribution yang terdiri atas 5 kelas. Untuk kelas yang pertama diberi nama The Number of Touch Point atau jumlah touch point yang terjadi. Lalu yang kedua, Value Allocation Principle. Jadi di sini mereka menggambarkan tentang alokasi yang mereka lakukan terhadap touch point yang ada. Dan yang ketiga, Computational Technique. Yang keempat, Types of Channel Accounted For. Dan yang terakhir, Value Determination Principle. Oke, mungkin agak bingung kali ya kalau dijelasin kayak gitu. Mungkin kita bakal pakai contoh kasus kali ya. Sebenarnya banyak perusahaan-perusahaan yang menggunakan metode marketing attribution ini. Tapi di sini saya ngambil contoh salah satu cafe yang paling terkenal di Indonesia, Starbucks. Ya kita semua tahu tempat ngopi yang cukup fancy bisa dikatakan. Mereka ini juga salah satu yang menggunakan big data analysis. Biasanya Starbucks itu akan mengeluarkan menu baru di jangka waktu tertentu, lalu mereka akan membuka kolom komentar di Twitter, blog, ataupun website mereka terkait masukan-masukan dari konsumen terkait menu baru mereka. Jadi mereka tuh bisa ngambil keputusan lanjutan, apakah mengganti menu tersebut, menurunkan harga menu tersebut, atau mungkin bahkan mengganti resep sesuai dengan keinginan konsumen. Selain itu, dalam membuka gerai baru atau outlet baru, juga Starbucks ini memperhatikan demografi yang didapatkan melalui big data analisis. Jadi mereka ini bisa lihat apakah minat konsumen di daerah tersebut cukup besar sehingga kemungkinan outlet mereka ramai itu lebih besar. Jadi dari dua aktivitas ini bisa dilihat
Starbucks itu bisa memenangi persaingan yang ada karena mereka menggunakan si big data analysis ini, sehingga keputusan-keputusan yang mereka ambil itu tepat dan juga dapat mendukung mereka untuk terus menjadi market leader sebagai kafe paling terkenal di Indonesia. Nah, karena kita udah tahu Starbucks itu menggunakan marketing attribution, mungkin biar lebih jelas bakal saya kasih contoh gimana marketing attribution yang dilakukan Starbucks di 5 kelas yang udah disebutin tadi. Oke, yang pertama itu Starbucks itu menggunakan multi-touch, atribusi multi-touch, atau terdapat beberapa interaksi yang terjadi dengan konsumen sebelum konsumennya itu benar-benar beli ke Starbucks. Misalnya konsumen bakal lihat notifikasi dulu ada promo buy one get one gitu. Lalu konsumen cek website Starbucks dulu buat lihat promonya, ukuran apa mungkin yang bisa dibeli, atau ada ketentuan tertentu, barulah akhirnya konsumen datang ke outlet. Ini lagi ngasih lihat kalau hubungan yang dibangun Starbucks itu bersifat multi-touch. Lalu yang kedua, untuk pengalokasian nilai, Starbucks itu menggunakan atribusi incremental atau memberikan nilai proporsional terhadap setiap touch point dan mengakumulasikan setiap poin tersebut yang ada di dalam customer journey. Jadi mereka itu menilai setiap touch point yang terjadi, tidak cuma melihat touch point awal atau touch point akhir aja, tapi setiap proses itu dinilai. Selanjutnya, untuk teknik komputasi yang digunakan, Starbucks itu menggunakan custom attribution untuk memberikan gambaran yang lebih realistis terkait customer journey yang terjadi, karena mereka menggunakan algoritma sehingga bisa memberikan konsumen rekomendasi sesuai dengan keinginan mereka. Lalu selanjutnya, untuk pengambilan datanya sendiri dilakukan melalui cross-channel attribution atau pengambilan data melalui channel baik online maupun offline. Jika melalui channel online, Starbucks tuh biasanya menggunakan aplikasi mereka atau website atau bahkan sosial media mereka. Sedangkan untuk channel offline-nya, biasanya mereka mengambil data melalui pelayanan yang diberikan di dalam store. Jadi behavior-nya konsumen kelihatan. Dan terakhir, dalam menentukan nilai touch point yang terjadi dalam customer journey, Starbucks itu menggunakan data-driven attribution, sehingga mereka bisa mengidentifikasi jenis iklan, durasi, frekuensi kunjungan konsumen kepada web ataupun aplikasi Starbucks, sehingga mereka bisa membuat promosi-promosi yang sesuai dengan kebutuhan dari konsumen itu sendiri. Oke, belajar dari Starbucks ini kita bisa lihat bahwa big data analysis ini memiliki peranan penting dalam setiap keputusan yang mereka ambil. Starbucks bisa berdiri bertahun-tahun di Indonesia dan menjadi market leader ini bukanlah suatu kebetulan, tapi melalui proses panjang, dan salah satunya didukung dengan keputusan-keputusan yang didapatkan berdasarkan data big data analysis. Dari sini bisa kita simpulkan bahwa peranan big data analysis dan teknologi lainnya itu sangat penting dalam membangun sebuah usaha atau bisnis untuk tetap survive di dalam persaingan yang begitu ketat ini. Sehingga menurut saya penerapan big data itu diperlukan di dalam bisnis. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Thank you.